hanya menggunakan sapu. Dan berhasil membunuh penembak jitu top dari jarak 1 km. Dia mengikat lensa pada sapu. Lalu dia mengarahkan sapu ke arah penembak jitu dan menembakkan. Mengarahkan dan menembakkan. Ke dalam jangkauan tembakan. Penembak jitu segera menembak. Kemudian gadis itu mengangkat sapu lagi 50 cm. Tindakan ini membuat penembak jitu sedikit bingung. Tapi tanpa banyak berpikir, dia menembakkan tembakan kedua. Akhirnya gadis itu meletakkan sapu di bagian atas pintu. Penembak jitu menembakkan tembakan ketiga. Peluru terbang dari kiri ke kanan. Ke arah diagonal. Berdasarkan jejak lintasan peluru, gadis itu memastikan sudut buta penembak jitu. Dia naik ke lemari es siap melompat dari lemari es. Untuk melompat ke posisi sofa. Untuk menghindari peluru penembak jitu. Namun pada saat itu, penembak jitu sudah bereaksi. Mengetahui niat gadis itu. Dia meminta sopir untuk memajukan posisinya. Sedikit maju ke depan. Apakah kamu berencana untuk melompat dari sana? 1. Gadis itu seharusnya mengambil pistol di bawah sofa. Karena tidak bisa mencapainya. Dia hanya bisa menggulingkan sofa. Hasilnya, dia menemukan di bawah sofa. Ternyata menyembunyikan senapan runduk. Ketika penembak jitu mengganti peluru dan mengarahkan. Gadis itu sudah menembaknya dengan senapan runduk. Gadis yang tenang dalam situasi genting ini bernama Xian. Penampilan cemerlang sebelumnya. Berkat pamannya, Zhenwan. Namun baru-baru ini pamannya tiba-tiba bunuh diri secara misterius. Melihat luka bunuh diri pamannya di lehernya. Dia mulai meragukan bunuh diri pamannya. Polisi menjelaskan padanya. Pihak berwenang melihat luka di lehernya. Juga menyelidiki kemungkinan pembunuhan. Namun dalam rentang waktu kematian. Di dekat rumah pamannya, kamera pengawas. Tidak ada seorang pun yang ditemukan di dalamnya. Dan ahli forensik menentukan berdasarkan kedalaman luka. Dan sudut senjata pembunuh. Juga sesuai dengan kemungkinan bunuh diri. Saat Jiahuan menandatangani pengambilan jenazah. Dia tidak menyadari tatapan polisi yang mencurigakan. Saat dia pergi, dia melihat di lengan paman. Ada rangkaian huruf Inggris di lengan. Artinya adalah membantu pembunuhan. Tapi dia belum sempat memikirkan itu. Yang paling penting sekarang adalah segera mengubur paman dengan tenang. Setelah pemakaman selesai, Jiahuan dan teman kecilnya, Pei Zhengmin, datang ke villa paman. Zhengmin sedang membersihkan kamar mandi. Jejak darah di atas lemari menarik perhatiannya. Setelah dibuka, dia menemukan ponsel kuno. Zhengmin memberikan ponsel kuno itu kepada Jiahuan. Jiahuan menemukan 2 pesan singkat yang mengejutkan. Satu pesan menunjukkan paman menjual pipa air sekali. Dan bisa menghasilkan 70 juta. Berapa kali dia menjual pipa air ini? Pipa air bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Ada satu lagi menunjukkan rekening bank pamannya. Saldo sebesar 18,753 miliar. Dia tahu pamannya hanya berbisnis pipa. Bisnis pipa mana bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Ini terlalu tidak biasa. Mereka berdua segera login. Website paman yang menjual pipa air. Jungmin menemukan melalui teknik pertasan. Sekilas tentang jaringan gelap situs pipa air. Bahasa Inggris di halaman depan sama dengan lengan pamannya. Bahasa Inggrisnya sama persis. Setelah masuk, mereka menemukan bahwa di dark web. Ini adalah situs web yang menjual senjata. Saat Jian masih terkejut, situs menerima pesan. Pesan menunjukkan, kami sudah membayar, mohon kirimkan dengan cepat. Xian membalas bahwa situs web lawan akan segera ditutup. Pinjaman akan dikembalikan. Dia baru saja membalas ketika pesan masuk. Bertanya apakah pamannya benar-benar meninggal. Kemudian datang lagi satu pesan. Mengatakan bahwa Jian akan mati hari ini di sana. Jungmin ketakutan dan segera mematikan layar. Saat Jungmin menyarankan untuk segera melapor, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Orang itu adalah seorang wanita berambut pendek. Mengatakan dirinya adalah guru bahasa Tionghoa di Zhenwan. Di belakangnya, dia masih membawa senjata. Sementara itu, di tangan Xian, ada ponsel lansia. Menerima pesan singkat. Pesan tersebut mengatakan jangan mati di tangan orang lain. Aku sendiri yang akan pergi dan membunuhmu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Pintu besar terbuka, jadi aku masuk. Jika boleh, bolehkah saya masuk dan menunggu Zhenwan? Xian tidak berani membuka pintu. Dia berbohong bahwa pamannya tidak akan pulang hari ini. Biarkan wanita berambut pendek pergi terlebih dahulu. Kemudian pamannya akan menghubunginya lagi. Wanita berambut pendek melihat Xian tidak membuka pintu. Dengan panik, dia mulai berbicara dalam bahasa Tionghoa. Apakah kamu mahasiswa di Universitas Pendidikan Gongzhou? Itu keponakan yang sedang belajar, kan? Pamanmu sering memuji kamu cerdas dan cantik. Aku tidak cerdas dan tidak cantik. Aku juga tidak belajar di Universitas Gongjiao. Paman juga tidak mungkin mengatakan hal itu. Apakah kamu benar-benar mengenal paman saya? Wanita berambut pendek menyadari dia terbongkar dan harus mundur terlebih dahulu. Namun saat dia baru saja pergi, Jichan menerima pesan singkat ancaman kematian lagi. Saat itu, Jungmin menemukan sesuatu baru di situs web lagi. Tingkat keanggotaan di situs web adalah Il. Anggota hitam situs web diberikan kode 1 untuk membeli barang.
ditampilkan dalam bentuk kode, yang dapat dibeli dalam bentuk diberikan kode. Hanya anggota yang diberi kode oleh pemilik situs web. Anggota yang diberi kode dapat membeli barang di situs web ini. Namun memiliki kode tidak berarti dapat membeli semua barang di situs web, karena setiap kode memiliki karakteristik yang berbeda. Hanya dapat membeli barang yang sesuai dengan karakteristik kode tersebut. Ada 4 kelompok kode secara keseluruhan. Kode warna merah melambangkan pembunuhan. Menjual semua barang yang dapat digunakan untuk membunuh. Kode warna ungu melambangkan mata-mata. Khusus menjual informasi rahasia. Dan berbagai perangkat penyadap dan kamera tersembunyi. Kode warna kuning melambangkan layanan pasca bencana. Khusus menyediakan layanan penanganan mayat dan menghilangkan jejak. Layanan penegakan hukum. Kode warna hijau adalah tingkat tertinggi. Setiap orang yang mendapatkan kode di website, tidak ada yang diperbolehkan menyerang orang yang memiliki kode warna hijau. Jika ada yang memberontak, jadi semua orang yang mendapat kodenya harus melindungi kode warna hijau. Dan hanya ada 2 orang yang memiliki kode warna hijau. Salah satunya adalah Paman Xian 79 dari Xian. Yang lainnya adalah Xian. Xian sungguh luar biasa. Tiba-tiba suara keras mengganggu dia. Seperti gempa bumi. Keluar dari ruangan dan menemukan halaman villa. Dinding luar semua hancur. Kemudian datang sebuah drone bersenjata terbang mendekat. Menembaki Xian dan Zhengmin tanpa pandang bulu. Beruntung kaca villa tahan peluru. Zhengmin ingin menelepon polisi. Baru menyadari tidak ada sinyal saat itu. Xian memikirkan untuk melarikan diri melalui pintu belakang. Siapa sangka ketika mereka membuka pintu belakang, sebuah drone sudah siap menunggu. Jika bukan karena reaksi cepat Xian dan pintunya tahan peluru, mereka berdua sudah hancur. Kami pikir drone tidak bisa masuk. Ternyata drone mulai menuju kaca anti peluru dan melemparkan bom peledak ke atas. Saat bom meledak, kaca anti peluru hancur berkeping-keping. Xian segera berlari masuk ke dalam ruangan. Zhengmin terkejut oleh tembakan dan terjatuh ke tanah. Dia hanya bisa merangkak maju. Merangkak masuk ke ruangan di depan Xian, lalu bersembunyi di dalam lemari besi. Drone juga masuk dengan cepat. Setelah mengunci posisi Zhengmin, menembaki lemari dengan penuh. Menemukan lemari itu tahan peluru. Lalu melemparkan bom peledak. Akhirnya pintu lemari hancur. Melihat Zhengmin hampir terkena serangan, Xian tiba-tiba muncul dengan membawa ketapel. Akhirnya menghancurkan drone sepenuhnya. Ternyata semua ini dialami Xian. Semuanya berasal dari seorang pembunuh bernama Sheng Zhu. Dia menawarkan hadiah untuk membunuh Xian. Para pembunuh yang terlibat dalam misi ini sebenarnya adalah bawahan Paman Xian, yaitu orang-orang yang diberi kode oleh situs web pipa. Sepertinya mereka semua telah mengkhianati Paman Xian. Salah satunya adalah seorang pembunuh bernama Emer Jin. Dia mengekstrak sebuah kapsul hitam dari lengannya dan melemparkannya ke dalam api. Kapsul hitam ini kemungkinan besar mewakili kode situs web. 2 anak-anak menggunakan pintu besi sebagai perisai untuk menahan serangan drone bersenjata. Setelah drone menembakkan serangkaian tembakan, melemparkan bom peledak ke pintu besi. Melihat kedua anak itu hampir tertembak oleh drone, seorang wanita berambut pendek dari luar rumah menembak. Semua drone tiba-tiba kehilangan kendali. Semua drone kehilangan kendali seketika. Kaki Zhengmin menjadi lemas. Saat dia panik ingin melarikan diri dari sana, wanita berambut pendek menjatuhkannya di tikungan, dan kemudian menggunakan jam tangannya mengusap lengan Zhengmin. Menemukan kesalahan identifikasi. Siapa kamu? Pi Zhengmin, saya teman Xian. Setelah Zhengmin selesai berbicara, wanita berambut pendek memberinya suntikan bius. Saat itu Xian keluar dengan slingshot. Apakah kamu berencana untuk membunuh kami? Sebelum wanita berambut pendek menjawab, Xian menembak wanita berambut pendek terlebih dahulu. Meskipun wanita berambut pendek menghindar tepat waktu, namun wajahnya tergores. Kemudian keduanya mulai berkelahi. Namun Xian sama sekali bukan lawan wanita berambut pendek. Setelah beberapa pukulan, wanita berambut pendek menjatuhkan Xian. Dia juga mengusap lengan Xian dengan jam tangannya. Setelah memastikan Xian adalah keponakan Shen Wan, wanita berambut pendek mengatakan sifat Xian benar-benar bertolak belakang dengan Shen Wan. Terlalu gegabah untuk bertahan hidup dalam situasi seperti ini. Harus berpikir matang seperti Shen Wan. Kemudian bertindak. Saat wanita berambut pendek selesai berbicara dan baru melepaskan Xian, tiba-tiba satu peluru menembus di antara kedua orang itu. Wanita berambut pendek segera menendang. Xian menendang ke area aman. Dia bersembunyi di area aman di depan Xian. Barulah wanita berambut pendek menjelaskan maksudnya. Dia datang untuk melindungi Jian. Di lengan Jian tertanam kode warna hijau. Kecuali pengkhianat. Semua orang yang memiliki kode harus melindungi Jian. Saat itu wanita berambut pendek melemparkan granat asap untuk membingungkan penembak jitu. Penembak jitu segera mengirimkan drone untuk membersihkan asap. Wanita berambut pendek segera menghancurkan drone. Namun asap sudah menghilang saat itu. Penembak jitu sudah bisa melihatnya dengan jelas. Untungnya dia bereaksi cepat. Penembak jitu hanya mengenai lengannya. Dan senjatanya jatuh ke tangan penembak jitu.
Di dalam jangkauan desainnya, Jian ingin mengambil senjata. Tapi bagaimana mungkin penembak jitu membiarkannya berhasil? Tembakan ini membuat Jian gemetar ketakutan. Dia teringat Om Sen Wan pernah mengatakannya padanya. Semua ruang memiliki sudut mati. Mata manusia tidak mungkin melihat semua tempat. Dia segera mencari sudut mati di rumah. Harus memastikan sudut mati. Pertama-tama harus tahu posisi penembak jitu. Dia mengikat lensa pada sapu. Lalu mengarahkan ke penembak jitu. Dalam jangkauan tembakan Fang. Penembak jitu segera menembak. Kemudian dia mengangkat sapu 50 cm lagi. Penembak jitu menembak lagi. Akhirnya dia meletakkan sapu di atas pintu. Penembak jitu menembak lagi. Menyentuh gambar di dinding. Berdasarkan jejak lintasan peluru, Jian memastikan sudut pandang mati penembak jitu. Dia naik ke lemari es siap melompat dari sana. Melompat ke posisi sofa. Untuk menghindari peluru penembak jitu. Namun pada saat itu penembak jitu sudah bereaksi. Lalu mengambil senapan runduk dan menembakkan ke arah penembak jitu. Dia meminta sopir untuk memindahkan posisinya. Bergerak sedikit ke depan. Awalnya Xian ingin mengambil pistol di bawah sofa. Tapi tidak bisa mencapainya. Dia hanya bisa menendang sofa. Akhirnya menemukan bahwa di bawah sofa tersembunyi sebuah senapan runduk. Dengan sedikit petunjuk dari wanita berambut pendek, Xian mengisi peluru ke senapan runduk. Mengambil senapan runduk dan menembakkan peluru ke arah penembak runduk. Melihat wanita itu, ternyata dia adalah keponakan Shen Wan. Wanita berambut pendek merasa hanya Shen Wan yang bisa memikirkannya. Menyembunyikan senapan runduk di bawah sofa. Tidak heran dia adalah kakak. Kakak. Tiba-tiba seorang pembunuh dengan kapak besar menerobos masuk. Wanita berambut pendek memberinya headshot emas. Saat ini sekelompok pembunuh telah mengelilingi villa. Wanita berambut pendek memberitahu Xian bahwa dia akan bertanggung jawab untuk melindungi. Meminta Xian segera pergi ke gudang Shen Wan. Begitu suara berhenti, pembunuh di luar mulai menembak dan menyerang. Xian dan Jungmin segera pergi. Pintu besi menuju ke arah gudang. Tetapi ditemukan oleh penembak jitu. Dia segera memberitahu pembunuh di lokasi. Sementara itu, tembakan mengarah ke pintu besi. Saat penembak jitu fokus pada Jian, wanita berambut pendek mengarahkan senjata sniper kepadanya. Kamu tidak bisa lari lagi. Sang penembak jitu beruntung kali ini. Peluru meluncur dan menewaskan sopir di dalam mobil. Pada saat itu, Jian juga memanfaatkan kesempatan saat penembak jitu untuk masuk ke gudang. Namun para pembunuh di lokasi sudah mulai menyerang dari pintu depan gudang. Wanita berambut pendek juga masuk. Dia menutup pintu gulung, memberi isyarat kepada Jian untuk membuka brankas di samping. Namun dia mencoba tanggal ulang tahun paman dan dirinya sendiri. Dan menemukan semuanya salah. Saat yang genting, Jian teringat pamannya selalu menekankan bahwa dia harus mengingat nomor induknya sendiri. Kemudian mencoba memasukkan nomor mahasiswanya. Dan ternyata membuka brankas. Namun tidak ada apa-apa di dalam brankas. Langsung setelah daerah tempatnya berada, mulai turun seperti lift. Tidak disangka di bawahnya adalah kota. Gudang situs jual beli senjata ilegal. Para pembunuh segera waspada. Dalam sekejap, wanita berambut pendek menghilang lagi di tempat asalnya. Gerakan ringan membuat para pembunuh bingung. Saat itu, wanita berambut pendek sudah berada di tempat tinggi. Dia mengarahkan senapan runduk ke arah para pembunuh. Satu tembakan satu kepala meledak. Salah satu pembunuh melalui kacamata malam menemukan posisi wanita berambut pendek. Pusat lantai 2. Namun wanita berambut pendek sudah pindah posisi. Saat para pembunuh berkumpul ke arah suara senjata, wanita berambut pendek sudah bersembunyi di atas. Di atas salah satu pembunuh. Ketika para pembunuh menyadari, wanita berambut pendek menghilang lagi. Kemudian wanita berambut pendek muncul di belakang para pembunuh. Sebuah pukulan langsung ke tenggorokannya. Pembunuh menyadari langit-langit gudang telah ditembus. Sinar matahari masuk. Mereka semua mulai menembak ke langit-langit. Gudang yang gelap seketika menjadi terang. Posisi wanita berambut pendek juga terbongkar. Namun dia tidak panik sedikit pun. Hanya tersisa satu orang, yaitu Tuan Jin.
Tuan Jin melihat peluru habis. Langsung berhadapan dengan wanita berambut pendek. Dalam hal kekuatan, wanita berambut pendek lebih unggul. Masih ada perbedaan dengan MR Kim. Namun pisau belati wanita berambut pendek sangat efektif. Tuan Jin merasa kurang mampu dan menggunakan mulutnya. Melihat wanita berambut pendek hampir ditikam oleh Tuan Jin. Tiba-tiba wajah Tuan Jin menjadi gelap. Ternyata pisau wanita berambut pendek beracun. Saat-saat krusial, racun mulai bekerja. Akhirnya Tuan Jin mati karena racun. Wanita berambut pendek dengan baik hati menutup matanya. Tuan Jin tidak akan pergi sebelum menyelesaikan urusannya. Namun pada saat itu, bahaya belum berakhir. Masih ada banyak pembunuh yang siap bertindak. Mereka juga menyiapkan senjata canggih. Wanita berambut pendek sekarang membutuhkan persediaan senjata dan obat-obatan dengan mendesak. Namun sekarang Xian yang bisa memberikan persediaan ini kepada wanita berambut pendek. Mengalami masalah. Xian tiba di gudang pamannya. Bertemu dengan seorang pria yang mengenakan penutup kepala. Dia melemparkan borgol dan meminta Xian untuk memasangkannya pada Zheng Min. Xian mengambil borgol dan berpura-pura memasangkannya pada Zheng Min. Kemudian dia menendang Zheng Min untuk mengalihkan perhatian pria itu. Langsung menghadap pria dengan serangkaian gerakan. Akhirnya, dia mencekik leher pria itu sampai pingsan. Kemudian mengikatnya. Namun ketika Xian melihat kamera pengawas, dia jadi gelisah. Karena dia menyadari bahwa dimanapun dia tinggal, semuanya dipasangi kamera tersembunyi. Bahkan di kamar mandi dan toilet. Dia mengancam pria dengan senjata dan bertanya siapa sebenarnya dia. Mengapa dia diam-diam memantau dirinya. Namun pria itu sekarang hanya mengatakan bahwa wanita berambut pendek kehabisan peluru. Di belakang akan ada lebih banyak pembunuh. Ingin menghentikan mereka. Wanita berambut pendek tidak boleh mati. Harus segera memberikan senjata dan obat kepada wanita berambut pendek. Saat dia hendak menjelaskan siapa dirinya, Jung Min tiba-tiba menutup mulutnya agar tidak bisa berbicara. Juga mengatakan sekarang harus segera menguasai Ji, sistem belanja senjata Paman An, agar bisa mengetahui informasi lebih lanjut tentang Jian Paman An. Setelah berbicara, dia langsung menuju ruang mesin. Merasa kagum bahwa sistem belanja memiliki server yang begitu kuat. Tidak disangka pada saat itu pria itu membuka sendiri gemboknya. Dia mengingatkan Jian untuk tidak percaya pada Jung Min sama sekali. Setelah berkata, dia langsung melarikan diri. Xian mengikuti dengan erat. Namun tidak lama kemudian dia kehilangan jejak. Dalam sekejap dia muncul di belakang Jian. Dia masih memegang suntikan di tangannya. Untungnya Jian bereaksi cepat. Dia menendang pria itu menjauh. Pria itu menyadari rencananya gagal dan segera berlari. Xian mengejar dengan cepat. Naik ke atas. Tidak disangka kali ini Xian terjebak dalam perangkap pria. Terjatuh ke dalam lorong gelap. Pria segera mengurungnya di dalam. Kemudian dia mematikan lampu gudang. Memakai kacamata malam. Setelah menemukan Jung Min, diam-diam mengejutkan Jung Min dengan pistol setrum. Lalu mengendalikan Jung Min. Kemudian dia menghubungkan sistem pemantauan di lorong gelap. Meminta Xian membuka laci kedua di sebelah kanan. Xian mengeluarkan sebuah buku dari dalamnya. Panduan transfer sistem belanja senjata. Di atasnya tertulis jika pemilik sistem belanja senjata tidak lagi ada pemilik sistem, maka sistem belanja senjata akan diwariskan kepada keponakan Xian dari Zhenwan. Tentu saja juga bisa menolak warisan. Poin terpenting dalam panduan transfer adalah sebagai karyawan sistem belanja senjata. Selama itu adalah perintah pemilik sistem belanja senjata. Karyawan harus patuh. Dan pria itu adalah salah satu karyawan. Xian memilih untuk mewarisi. Setelah mewarisi, dia memerintahkan pria itu untuk membiarkannya pergi. Setelah keluar, dia merebut senjata pria itu. Memaksa pria melepaskan Jung Min. Tapi pria itu mengatakan dia akan patuh pada segala hal. Kecuali ini tidak bisa. Karena kematian Jin Wan terkait dengan Jung Min. Tapi Jian sama sekali tidak mendengarkan. Lebih baik memaksa pria melepaskan Jung Min. Setelah Jung Min melepaskan dirinya, dia langsung menyerang pria itu. Saat dia akan menyerang, Jian mengarahkan senjatanya ke Jung Min. Jung Min meminta Jian untuk tidak tertipu oleh pria itu. Mengatakan dia hampir saja mati tertembak bersama Jian. Apakah kamu percaya pada perkataan orang ini? Saya membantu mengurus pemakaman pamanmu. Tapi dia mengatakan saya yang membunuh pamanmu. Pasti kamu ingin menghilangkan bukti selama pemakaman. Saya juga memberikan ponsel pamannya setelah menemukannya. Karena barang itu, semua ini menjadi kacau. Hampir saja membuat saya mati. An, dia yang bermasalah. Tidakkah kamu merasa aneh? Diam. Kamu yang aneh bahkan menggunakan kamera tersembunyi. Saya pernah melihat tubuh Jian secara diam-diam. Bukan, pamanmu. Dia pasti bukan orang yang akan bunuh diri. Pria itu meminta Jian untuk membuka di komputer. Di dalam folder 0404. Dia akan tahu kebenaran dari video itu. Jung Min malah mengatakan bahwa pria itu di dalam folder telah menyuntikkan virus. Membuka kemungkinan membuka pintu di sini. Sehingga membuka jalan bagi pembunuh masuk. Jadi pria itu terus mendorong Jian untuk membuka. Sementara Jung Min dengan keras mencoba meyakinkan Jian untuk tidak membuka. Saat Jian